Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertemu bersama saya Ibu Eis Ulum Dia Nurhayati pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Karena masih suasana COVID-19, maka untuk pertemuan kali ini kita masih melaksanakan daring. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas pelajaran 2, yaitu mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan yang lalu kalian sudah ditugaskan untuk mempelajari tentang Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang baik yang terdiri dari 99 nama Allah. Dan pada pelajaran yang lalu kita hanya membahas 4 saja, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengamalkan dari nama-nama Allah tersebut, yaitu bagaimana setelah kita mengetahui artinya, kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Al-Mumit. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta alam semesta ini, dan Allah pula lah yang akan mematikan dan memusnahkan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Karena berdasarkan dalil Al-Quran bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Anak-anakku sekalian, dari firman Allah yang telah Ibu bacakan artinya tadi, itu menjelaskan bahwa sekuat apapun kita berlari dari takdir kematian, kita tidak dapat menghindarinya. Begitu pula orang yang berusaha ingin meninggal dunia, tetapi ketika Allah belum berkehendak mencabut nyawanya, maka itu tidak akan terjadi. Nah, kemudian kematian ini karena akan terjadi kapanpun, dalam keadaan apapun, maka kita harus mempersiapkannya. Kita harus mempunyai bekal yang cukup untuk menuju kematian tersebut. Kita beramal saleh dan juga berakhlak yang baik, agar nanti ketika kita sudah sampai pada waktu dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mendapat kebahagiaan yang abadi di akhirat, yaitu mendapat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selanjutnya, bagaimana cara kita mengamalkan dari Asmaul Husna Al-Mumit tersebut? Nah, anak-anakku bisa melaksanakan atau mengamalkan dari Asmaul Husna tadi, mengingat bahwa kita semua akan mati, maka kita harus beramal sebanyak-banyaknya. Di sini contohnya yang pertama, rajin sholat. Jangan lupa kalian semua harus melaksanakan sholat 5 waktu yang wajib dalam sehari semalam, ditambah dengan sholat-sholat sunat seperti sholat duha, tahajud, dan sholat-sholat yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu rajin membaca Al-Quran. Di rumah kita harus dibiasakan minimal dalam sehari kita bisa membaca 1 ayat saja, agar kita bisa mengamalkan apa yang kita baca yang tercantum dalam Al-Quran tersebut.
Kemudian sebagai pelajar kita terus harus rajin belajar. Nah, di sini karena sekarang masih suasana COVID-19, jadi masih daring, kalian harus rajin belajar di rumah, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru secara online. Kemudian kita juga harus hormat pada orang tua. Nah, hormat dan patuh kepada orang tua, caranya kita mentaati apa yang orang tua kita perintahkan dan juga membantu pekerjaan orang tua di rumah. Selain melaksanakan hal-hal yang baik, kita juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Contohnya di sini mencuri. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Apalagi kalian sebagai pelajar tidak boleh mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin orang yang mempunyainya. Sini contoh lain juga ada berkelahi. Nah, ini juga tidak boleh. Mulai dari saling mengejek misalnya ya, kemudian salah paham. Nah, karena kita emosi kemudian kita berkelahi sehingga mengakibatkan orang lain teraniaya ketika kita berkelahi. Nah, ini tidak boleh dilakukan oleh kalian semua. Nah, itu tadi penjelasan mengenai Al-Mumit. Selanjutnya Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya yang maha hidup, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kekal selamanya. Allah yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian bagaimana sikap dan perilaku kita dalam hidup atau kehidupan untuk mengamalkan Asmaul Husna Al-Hayyu? Contohnya bagi kalian ya, di sini sebagai makhluk hidup kita membutuhkan makanan dan minuman untuk kelangsungan hidup kita. Nah, di sini kalian makan dan minum seperlunya, tidak perlu berlebihan. Kemudian harus berdoa saat akan memulai dan setelah selesai makan dan minum. Kemudian juga ketika makan kita menggunakan tangan kanan seperti yang disunahkan oleh Rasul. Nah, selanjutnya sebagai makhluk hidup di sini ada contoh mencari rezeki untuk kelangsungan hidup. Nah, ini dilakukan oleh orang tua kalian ya. Kalian sebagai anak tentu menggunakan uang yang diberikan oleh orang tua kalian karena sudah bersusah payah mencari rezeki dengan menggunakannya sebaik-baiknya. Tidak boleh terlalu banyak jajan, gunakan uang itu untuk menabung ya, dan juga untuk bersedekah seperti contoh di bawah ini. Nah, kemudian kita juga hidup bermasyarakat, artinya kalian hidup di lingkungan masyarakat yang membutuhkan kalian. Nah, di sini kalian harus membantu bersama teman-teman kalian, contohnya membersihkan lingkungan tempat tinggal kalian. Baiklah anak-anakku sekalian, yang ketiga adalah Asmaul Husna Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya yang maha berdiri. Di sini berarti ya, Allah itu mandiri.
Allah itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Dan mandiri di sini artinya Allah tidak membutuhkan pertolongan orang lain, membutuhkan pertolongan makhluknya. Karena Allah berdiri sendiri, kemudian Allah tidak membutuhkan bantuan dari makhluknya. Nah, di sini juga Allah memberikan pendidikan kepada manusia dengan namanya Al-Qayyum, yaitu bahwa manusia dianjurkan untuk hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Apalagi kalian sudah kelas 5. Nah, di sini kalian dituntut untuk hidup mandiri. Artinya tidak lagi segala tergantung kepada orang tua, tidak sedikit-sedikit minta bantuan kepada orang tua. Harus belajar, misalnya mengerjakan tugas sendiri, kemudian mengerjakan pekerjaan rumah sendiri, seperti ketika bangun tidur, nah kalian membereskan tempat tidur sendiri, tidak perlu dibantu oleh orang tua. Nah, di sini maksudnya hidup itu harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Pada zaman dahulu ada pepatah yang menyatakan berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari. Nah, ini kalian harus amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pengamalan dari Al-Qayyum dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kalian bisa lihat gambarnya. Contohnya membereskan tempat tidur sendiri, mencuci baju atau sepatu sendiri, merapihkan pakaian kalian sendiri. Jadi setelah dipakai, jangan langsung dilempar menunggu ibu membereskan, tapi kalian harus belajar merapihkan pakaian sendiri. Yang keempat adalah Al-Ahad. Al-Ahad artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Esa, ya, atau Al-Wahid. Nah, di sini artinya yang Maha Tunggal atau Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Jadi tidak ada yang wajib kita sembah, hanya satu-satunya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian bisa melihat dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat pertama. Di sini bacaannya Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Muhammad bahwa dialah Allah yang Maha Esa. Nah, pelajaran yang bisa diambil dari Al-Ahad ini hampir sama dengan berdiri sendiri atau Al-Qayyum. Nah, di sini contohnya bahwa kalian harus selalu mandiri. Seperti contohnya memakai baju sendiri, tidak perlu minta bantuan kepada orang tua untuk memakai baju. Kemudian belajar makan dan minum sendiri, merapikan buku, mengerjakan PR, dan merapikan pakaian sendiri. Nah, ini harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, itu tadi penjelasan Ibu mengenai 4 Asmaul Husna yang kita pelajari di pelajaran kedua ini, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Kesimpulannya, setelah kalian mendengarkan penjelasan tadi, kalian harus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini
menjadi penilaian juga untuk Ibu bagaimana cara kalian mengamalkan keempat Asmaul Husna yang sudah Ibu jelaskan tadi. Baiklah anak-anakku sekalian, itu tadi penjelasan Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatian kalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.